Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Kembali lagi bersama channel YouTube saya Warung Kampung 19 kawan-kawan ya. Channel yang membahas tentang masalah warung sembako kawan-kawan ya, dan juga tips, trik dan tutorial-tutorialnya ya. Dan pada video saya kali ini, sahabat-sahabatku semuanya, saya baru tutup warung ya. Dan warung saya tutup jam 10 malam kawan-kawan ya. Dan juga pada video ini saya ingin menjelaskan ya tentang cara memulai usaha warung sembako kawan-kawan ya. Yang pertama adalah yang perlu kita siapkan kawan-kawan ya untuk kita memulai usaha warung sembako ya. Tentulah modal kawan-kawan ya. Nah, jika modal sudah ada, baru kita siapkan tempat ya kawan-kawan ya, tempat dan juga rak kawan-kawan ya, rak tempat untuk kita nyimpan barang jualan kita nantinya ya. Dan saran saya kawan-kawan ya, kalau bikin rak ya, rak untuk nyimpan jualan ya, dia bikin raknya usahakan jangan terlalu tinggi kawan ya, karena biasanya kawan-kawan saya yang baru mulai ya, bahkan saya dulu pun bikin raknya terlalu tinggi kawan-kawan ya, maksudnya ya dari jarak rak yang satu dengan yang satu itu cukup sekitar 20 cm, udah sedang kawan-kawan ya. Tapi nggak semua harus 20 cm ya, ada juga yang kita lebihkan kawan-kawan ya, karena barang-barang kayak gini kan kecil dia ya. Jadi raknya nggak perlu tinggi-tinggi, jaraknya antara satu dengan yang lainnya ya, supaya menghemat tempat kawan-kawan ya. Dan lebar kawan-kawan ya, lebar dia cukup 20 cm juga ya, 20 cm itu udah sedang ya kawan-kawan ya. Karena kalau kita warung ini ya, dia nggak semua barang harus kita susun ya. Jadi kita pajang aja seadanya, sisanya bisa kita simpan di rumah ya, ataupun di gudang kawan-kawan ya. Nah, setelah rak udah siap, kalau memang ada modal baru kita beli etalase ya, etalase kaca seperti ini kawan-kawan ya, untuk nyimpan barang-barang juga ya, entah itu rokok, kosmetik ataupun barang-barang lainnya ya. Dan ini tujuannya untuk mempercantik ya, mempercantik tampilan warung kita kawan-kawan ya. Dan selanjutnya baru kita tentukan barang yang mau kita jual kawan-kawan ya. Kita tentukan barang yang mau kita jual, kita catat dulu di buku ya, kita catat di buku apa-apa aja kira-kira barang yang mau kita jual ya. Dan saran saya untuk bagi kawan-kawan yang pemula ya, yang baru mau mulai usaha warung, apalagi kalau modalnya minim ya kawan-kawan ya, itu usahakan kita jual barangnya yang betul-betul laku aja dulu ya, ibaratnya yang laris-laris saja dulu gitu ya, nanti supaya modal kita tidak terlalu tersendat kawan-kawan ya. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya kawan-kawan ya, meja kasir. Meja kasir bisa bikin seadanya dulu ya, kalau memang modal kita belum memadai. Meja kasir cukup kita bikin seadanya ya kawan-kawan ya, ataupun kalau memang ada meja plastik, kita bikin aja, kita pakai aja dari meja plastik dulu kawan-kawan ya, karena kan modal kita kan masih terbatas gitu ya. Nanti setelah ada modal lagi baru kita bikin meja kasir yang agak bagus gitu ya. Dan juga selanjutnya kawan-kawan ya, yang tidak kalah penting ya, timbangan ya. Timbangan baik itu yang timbangan digital ataupun timbangan yang biasa kayak gini kawan-kawan ya. Tapi saran saya kalau memang warungnya baru mulai buka dan modalnya minim, kita pakai aja timbangan yang seperti ini aja kawan-kawan ya. Nah, ini ada ukuran yang 5 kilo, ada juga ukuran yang kecil ya. Ya kita pakai yang 5 kilo udah standar kawan-kawan ya, udah sedang dia ya. Kalau memang mau pakai yang kecil pun nggak masalah kawan-kawan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya kawan-kawan ya, tentang cara pelayanan ya. Cara pelayanan kita itu harus ramah kawan-kawan ya.
supaya orang betah berbelanja di warung kita ya. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan kawan-kawan ya, ataupun yang perlu kita pelajari ya, kalau kita awal memulai usaha warung ini ya, cara kita menjual barang ya, harga gitu ya, cara kita menentukan harga gitu ya. Jadi usahakan kita jual barang kalau awal-awal kita buka jangan terlalu mahal dulu kan ya, karena itu bisa berpengaruh ke warung kita ya. Jadi kalau kita dari awal-awal udah dikenal orang jual barangnya mahal, orang akan malas berbelanja di warung kita kawan-kawan ya. Kita nggak perlu ngambil untung yang besar-besar dulu ya. Yang kita utamakan adalah kita bangun dulu nama warung kita ya. Kita cari nama dulu, dengan cara kita ya setidaknya kita ikut orang lah ya, cara jual barangnya ya, ataupun cara menetapkan harga barang ya. Jangan sampai awal-awal kita buka kita udah dikenal orang warung kita mahal kawan-kawan ya, itu image-nya akan berkepanjangan kawan-kawan. Lebih baik awal-awal kita jual agak murah aja dulu ya, karena itu pun akan membuat warung kita lebih dikenal orang kawan-kawan ya. Karena kalau kita dari awal sudah menjual barang murah, sampai ke nantinya pun warung kita akan terkenal murah kawan-kawan ya. Walaupun ada 1-2 barang yang sebenarnya kita jual agak mahal gitu ya, tapi karena dari awal kita sudah bangun image ataupun citra warung kita dengan harga murah ya, jadi orang pun akan beranggapan warung kita tetap murah kawan-kawan ya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu ya sahabat-sahabat semua ya. Nanti kalau misalnya ada kawan-kawan yang kebetulan ada niat mau buka warung, kebetulan nonton video ini ya, kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar kawan-kawan ya. Nanti saya jawab ya, saya bantu jawab ya. Karena di sini tujuan saya bikin channel ini memang untuk berbagi ya, memang untuk berbagi buat kawan-kawan yang pengen usaha warung ya, ataupun yang baru mau mulai usaha warung kawan-kawan ya. Jadi saya akhiri dulu video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.